aja. Ya, jangan kita ngeributin ukuran ini. Gaji kita 100.000 sehari mana cukup? Gaji kita 200.000 sehari mana cukup? Sekarang jawabannya cukup gak? Wa in ta'udu ni'matallah alaikum la tuhsuha. Apa yang tidak cukup? Kuncinya dua. Yang pertama adalah sehat yang ada wajib kita syukuri. Yang kedua, sempat waktu nikmat dalam menjalani perintah Allah. Ini kuncinya. Kalau dua nikmat kita tidak jadikan sebagai amalan, maaf, makin lama sama juga air laut asin kita tambahin garam. Iya, tambahin garam. Ini udah hitung-hitungan matematika. Coba ya, coba kita lari kemana? Logika akal kita nggak akan mampu. Harta kita nggak akan mampu. Yang mampu adalah bagaimana kita bersyukur kepada Allah. Betul-betul? Sehat, ada tempat kita beribadah kepada Allah. Sehat, bersyukur di dalam menerima amanah-amanah yang Allah adakan di dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila orang tidak mampu, yang pertama mensyukuri sehatnya kepada Allah. Yang kedua, dia tidak mampu memberikan tempat waktunya kepada Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim bi barakah minas sama'i wal ardh. Apabila orang tidak mampu bersyukur kepada Allah tentang nikmat yang pertama, tidak mampu bersyukur kepada faragh sempat kepada Allah yang kedua, maka tanpa terasa apa yang kita usahakan, apa yang kita kasabkan diambil barokahnya kepada Allah. Nggak kerasa. Duit banyak banget habis, manfaatnya nggak ada. Sehat lama banget. Ya, kita hitung-hitung sholat kita cuma berapa kali, mati lagi. Ngaji belum bisa, udah stroke. Walakin kadzabu fa'akhad. Apabila manusia tidak mampu bersyukur kepada Allah, manusia tidak mampu menyempatkan dirinya kepada Allah, maaf, Allah mengambil. Pak, sehat kita diambil. Walakin kata Pak Akhod, maka Allah mengambil dikit demi sedikit, sehat kita nggak kerasa. Akal dulu mah kita ngeh banget ya barang ketinggalan, sekarang kadang suka lupa. Ada yang sering suka lupa nggak nih? Iya. Kemarin mata tajemat, sekarang kudu pakai kacamata. Nah, betul. Namanya walakin kadzdzab. Apabila manusia mentakdirkan disuruh bersyukur nggak bersyukur. Nah, bahasanya walakin kadzdzab. Disuruh menyempatkan dirinya kepada Allah nggak bisa. Apa yang kita sombongkan? Walakin kan fa'akhadnahu, diambil dikit-dikit. Yang jadi guru pinter banget, dia nggak bisa bersyukur kepada Allah, dia nggak bisa menyempatkan dirinya kepada Allah, diambil dikit-dikit, nggak kerasa, tahu-tahu udah pensiun. Hah? Makanya kebanyakan orang yang udah pada pensiun udah pada mulai BG. Tahu BG? BG Pak, teman saya kepala KUA setahun lagi mau pensiun. Dia siapkan dirinya, mengapa? Karena pada umumnya orang yang udah pensiun mulai pada BG. Ya, artinya apa? Nah di sini artinya dari mana? Bukan BG, karena walakin kadzabu fa'akhadnahum. Apalagi kita yang gaji nggak punya, ya.
yang gaji kita enggak punya, hidup kita pas-pasan. Betul. Ini walakin kadzab fa'akhad. Jangan sampai kita ini enggak tahu keberkahan-keberkahan yang ada di dalam kehidupan kita, sedikit demi sedikit manfaatnya enggak ada. Ngomong dari pagi sampai sore manfaatnya, jalan dari pagi sampai sore hasilnya ada. Kan banyak banget yang begitu Pak. Banyak. Walakin kadzab fa'akhad. Masya Allah. Masuk saya. Ya. Ini lantaran apa Pak kuncinya? Karena manusia tidak bersyukur kepada Allah dan manusia tidak bisa memberikan sempatnya, yakni beribadah kepada Allah. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, sehingga apa yang menjadi cita-cita dia diambil manfaatnya oleh Allah. Itu kira-kira yang harus kita jadikan materi pelajaran ya Pak ya. Paham gak kira-kira Pak? Apalagi sekarang nih menjelang tahun baru ya. Tahun baru ya, menjelang tahun baru ini di luar konsep pelajaran. Kalau konsep pelajaran saya yang tadi saya ajarkan adalah mari kita ahli di dalam bersyukur kepada Allah. Ahli untuk memberikan peluang waktu, sempatkan diri ibadah kepada Allah. Karena itu akan menjadikan kita bertambah dan bertambah nikmat ketika kita melakukan kebajikan-kebajikan itu tidak terasa. Ya, tidak terasa. Makanya kalau ibadah jangan pernah hitung-hitungan. Ya, itu salah satunya karena kita bersyukur dan menyembahkan diri kepada Allah. Sebaliknya, kalau kita enggak mampu bersyukur kepada Allah dan kita enggak bisa menyembahkan diri kita guna ibadah kepada Allah, apa hasilnya? Tanpa terasa, sedikit demi sedikit keberkahan-keberkahan, kebanggaan-kebanggaan yang ada di dalam kehidupan kita itu lagi Allah ambilin, yang pada akhirnya nanti baru kerasa ya. Makanya penyesalan adanya di belakang ya. Coba tadi kalau gue belajar ngaji, coba tadi kalau gue bergaul, coba tadi kalau nah terus penyesalan dan penyesalan. Hadirin jamaah yang berbahagia, kata akhir yang saya sampaikan daripada materi pelajaran pada malam hari ini yaitu karena sedikit lagi kita menghadapi tahun baru Pak ya. Ya di situ la yaghurrannakumul ladzina kafaru bidzat. Jangan pernah kita sekali-kali ya mengartikan menyalahgunakan diri kita. Kita tetap berfondasi kepada akidah. Boleh kita bertahun baru, boleh. Ya, boleh nggak? Boleh. Tetapi jangan pernah sekali-kali kita terlena hati kita, iman kita dalam perayaan tersebut. Ya, karena Masehi itu adalah merupakan salah satu secara umum orang-orang daripada ya orang-orang Romawi ya. Orang-orang Romawi kalau ulang tahun kita mah adalah apa? Hijriyah. 1 Muharram. Ulang tahun Islam itu jatuh pada tahun Hijri. Kalau Masehi adanya di tahun baru besok ya Pak ya. Itu diciptakan, dikeluarkan dari hitungan Romawi. Artinya dalam kehidupan sekarang bagaimana ceritanya? Apakah boleh? Boleh. Haram nggak? Ya, boleh, nggak haram. Yang penting jangan sampai kita terlena dalam mengartikan acara ulang tahunnya. Ya, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sampai kita terlena dalam acara ulang tahun sebagaimana orang-orang kufar merayakannya. Ya, gitu Pak ya. Itu kira-kira. Nah, jangan sampai kita apa namanya? Ya, artinya terlepas ingatan kita. Ini kadang-kadang jangan sampai salah. Kadang-kadang ulang tahun kita Hijriah kita nggak tahu. Ya, Masehi kita tahu. Kalau Hijriah yang mengeluarkan siapa? Nabi Muhammad. Kalau Masehi tentara Romawi. Ya, makanya kalau di Hijriah nggak ada hari Minggu, nggak ada Pak. Ya, di Hijriah nggak ada hari Minggu. Adanya Ahad. Nggak ada hari Senin, adanya
Isnin, enggak ada Selasa, adanya Salasan. Ya, Hijriah nih. Kalau di Masehi Minggu itu Migos. Ya, Migos salah satu tentara Romawi dalam perang salib yang memporak-porandakan daripada kaum muslim pada masa itu. Makanya ketika mati, sesuatu saat saya mati, ya kan, kalah di medan atau bagaimana tak apa-apa. Yang penting kenalkan musuh kita nama saya, jadikan sejarah. Ya, makanya orang Islam sekarang lebih kenal Minggu daripada Ahad. Dalam salah satu hitungan perang dianggap menanglah orang-orang non-Islam. Ya, kenapa? Karena orang Muslim sendiri lebih banyak mengenal agama orang-orang Romawi daripada agamanya. Begitu kira-kira Pak. Ya, makanya banyak sekali sekarang Romawi yang ada masuk di dalam rumah-rumahnya orang Islam. Rumah orang Islam sendiri, pejuangnya namanya dia nggak ketahui, dia nggak kenal. Ya, jangan jauh-jauh hari dia nggak kenal, tahun dia nggak kenal. Yang dia kenal adalah hitung-hitungan acara-acara atau hari besarnya Romawi. Ini salah satu sebagai landasan Pak ya. Di sini bukan saya lagi mempengaruhi, tetapi kita harus bisa membedakan. Walan tardo'an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, bukan kita untuk jadikan musuh. Kita harus dengar apa yang dinasihatkan oleh Allah, bahwasanya perlu kita ketahui Yahudi dan Nasrani selagi orang bersyariat Islam, bermasyarakat Islam, membudayakan Islam, hatta tattabi'a millatahum, itu nggak akan senang, artinya nggak akan redo. Makanya kembali, kalau bukan orang Islam sendiri yang kenal, kalau bukan orang Islam sendiri yang baca, kalau bukan orang Islam sendiri yang menjihadkan, itu siapa? Ya, makanya kita malu. Orang Islam nggak kenal agamanya, orang Islam nggak kenal nabinya, orang Islam nggak kenal kitabnya, orang Islam nggak kenal kewajibannya. Kita bertanya sekarang nggak sedikit Pak orang Islam yang semacam itu. Itu salah satu adalah program yang Allah katakan walan tardo. Ketidakredoannya itu bukan dilogikakan, tetapi diakidahkan. Itu perlu kita ketahui. Makanya bocah-bocah kita zaman sekarang ini hati-hati banget, kayak benar HP Pak, hati-hati tuh. Hati-hati. HP dari masih bayi supaya bocah anak kasih HP. Itu secara nggak langsung penglihatannya, pendengarannya itu mulai tertanam akidah-akidah yang tidak menyukai agamanya. Biar ini dia agamanya Islam, tetapi kecintaan pada Islam ini sudah mulai tertanam jauh Pak. Telinganya mulai jauh, matanya, pendengarannya, akalnya. Hati-hati. Walan tardo ankal yahudu walan nasara. Apalagi sekarang kalau kita masuk kepada kiprah-kiprah politik, ya enggak sedikit ya musuh jadi lawan, apa lawan jadi kawan, kawan jadi lawan. Padahal dia juga. Tetapi kalau kita kembali kepada akidah kita, ya kembali kepada emang apa yang agama kita suruh, emang apa yang agama kita ajarin, memang apa yang agama kita kudu mesti dihidupkan, kan gitu. Ini kan kadang-kadang jauh dari nilai-nilai agama. Ya, banyak sekali Pak. Itu kembali bersumbernya kepada walan tarlo ankal yahudu walan nasoro. Yang bagus banget besok tahun baru kita kumpul bersama-sama, kalau perlu istighosah. Mau istighosah? Istighosah. Ya. Kita istighosah sembahyang maghrib berjamaah, habis berjamaah kita baca hadis. Ya,
kita baca hadiyu. Niat kita bagaimana? Jangan niat tahun barunya, kita niatnya husnuzon kepada Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang kita kerjakan dengan niat berburuk sangka yang baik kepada Allah. Yang kita nggak tahu jangan pernah kita sangkut pautkan, itu urusan Allah. Enak banget Pak. Ya, enak banget. Ya kita di Abu udah selesai, kita tinggal ngeliatin orang bakar kembang api, ya apa dan sebagainya. Bakar jagung boleh, kena nikmat. Boleh bakar jagung, boleh. Nyatet, boleh. Ya, yang enggak boleh adalah kita ngikut-ngikut tapi enggak tahu akidah kita, dasar kita, siapa yang kita ikuti. Nah di sini makanya saya kasih tahu. Ya, besok mau tahun baru bagaimana? Dari habis maghrib istighosah. Istighosah juga nggak ngerti. Ke tempat ibadah, yang dekat musola ke musol, yang dekat masjid ke masjid. Kalau ada ustadznya baca hadiyu, ya kita selamatan, ya bertasyakuran. Kok tasyakuran itu kan tahun Masehi. Kita berkhusuzon kepada Allah wa antum la ta'lamun, dan kita berlindung kepada Allah dari apa yang kita tidak ketahui. Jangan sampai khusuzon kepada Allah enggak ada, yang kita enggak ketahui, kita enggak berlindung kepada Allah, kita ngikut aja sama orang-orang, padahal semua gerakan daripada orang Yahudi dan Nasrani. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Demikian yang dapat saya sampaikan daripada materi pelajaran pada malam hari ini. Mudah-mudahan nilai yang pertama yang dalam acara tasawuf ini 2 poin yang saya sampaikan. Mari beristihad tentang 2 nikmat. Yang pertama saya jangan pernah berkurang-kurang bersyukur kepada kesehatan. Ya, bersyukur ya. Bersyukur. Yang kedua adalah jangan pernah tidak menyempatkan diri guna ibadah kepada Allah. Jangan pernah ya. Jangan pernah. Yang kedua sebaliknya, apa akibatnya? Akibatnya apabila orang tidak pandai bersyukur kepada Allah dan tidak bisa menyempatkan dirinya, waktunya ibadah kepada Allah, maka secara tidak langsung artinya akan diambil sedikit demi sedikit tentang nilai-nilai yang berharga di dalam kehidupannya, yang pada akhirnya keluar penyesalan ada di belakangnya. Yang terakhir adalah tentang merayakan daripada tahun baru. Jangan pernah kita terlepas dari akidah kita. Ya, jangan pernah kita ikut-ikutan dan lain sebagainya. Boleh kita memperingati karena udah menjadi umumnya, tapi mari landasi dengan landasan agama kita. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan dan keberkahan. Amin. Ya Rabbal. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.